Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang turunan atau derivatif. Sebelum dimulai jangan lupa berdoa. Turunan fungsi trigonometri. Contoh 17, tentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan sin X di titik P, 0. Kita cari gradiennya M sama dengan dy dx. Untuk X sama dengan P, turunan dari sin X adalah cos X. Untuk X sama dengan P sama dengan cosinus P sama dengan min 1. Persamaan garis singgungnya adalah Y dikurang 0 sama dengan gradiennya min 1 X dikurang P. Maka Y sama dengan min X ditambah P. Kemudian contoh 18, tentukan persamaan garis normal atau disingkat PGN pada kurva Y sama dengan 2 cos X di titik P per 6, akar 3. Berarti kita cari gradiennya dulu. M sama dengan dy dx. Untuk X sama dengan P per 6, turunan dari 2 cos ini adalah min 2 sin X. Untuk X sama dengan P per 6 sama dengan min 2 kali sin P per 6. Sin P per 6 itu adalah setengah. Setengah dikalikan min 2 berarti ini adalah min 1. Persamaan garis normal adalah Y dikurang akar 3 sama dengan min 1 per gradiennya min 1 dikalikan X kurang P per 6. Jadi Y sama dengan, ini jadi positif, X kurang P per 6 ditambah akar 3. Contoh berikutnya, tentukan persamaan garis singgung atau PGS dan persamaan garis normal atau PGN pada kurva Y sama dengan 2 sin X ditambah 3 cos X di titik dengan absis 0 ya. Berarti di sini absis X sama dengan 0, maka koordinatnya Y sama dengan 2 sinus 0 ditambah 3 cosinus 0. Sinus 0 adalah 0, berarti kali 2 0, kemudian 3 cosinus 0. Cosinus 0 itu adalah 1, berarti 1 kali 3 adalah 3. Berarti titik singgungnya, titik singgung adalah 0,3. Kemudian gradien adalah dy dx. Untuk X sama dengan 0, turunannya adalah 2 cosinus X min 3 sinus X. Untuk X sama dengan 0 sama dengan 2 cosinus 0 kurang 3 sinus 0. Sinus 0 adalah 0, kemudian cosinus 0 nya adalah 1, ini sama dengan 2. Berarti persamaan garis singgungnya adalah Y dikurang 3 sama dengan 2 dikalikan X kurang 0. Berarti ini persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 2X tambah 3. Kemudian persamaan garis normalnya adalah Y kurang 3 min 1 per gradien setengah dikalikan X kurang 0. Berarti Y sama dengan min setengah X tambah 3. Kemudian contoh 20, tentukan persamaan garis singgung atau PGS pada kurva Y sama dengan X kurang 3 sin X pada titik dengan absis P. Berarti kita cari dulu absisnya. Absisnya X sama dengan P, maka ordinatnya Y sama dengan P kurang 3 sin P. Sin P adalah 0, berarti adalah P. Oke, titik singgungnya, titik singgung adalah P, P. Kemudian kita cari gradiennya
dy dx ya, untuk x sama dengan pi. Berarti ini 1 kurang 3 cos pi. Oke, berarti 1 kurang cos pi itu adalah min 1, berarti ditambah 1 ini ditambah 3 ya. Tambah 1 ini dikalikan min 3 jadi 3, ini sama dengan 4. Berarti persamaan garis singgungnya adalah y dikurang pi, kemudian 4 dikalikan x ya, kurang pi, atau y sama dengan 4x, kemudian ini adalah min 4 pi, kemudian ditambah pi berarti min 3 pi. Contoh 21, tentukan persamaan garis singgung atau PGS pada kurva y sama dengan x sin x ditambah cosinus x di titik dengan absis pi. Berarti kita cari dulu absis x sama dengan pi, maka koordinatnya y sama dengan pi sin pi ditambah cos pi. Sin pi adalah 0, berarti cos pi adalah min 1, ini adalah min 1. Berarti titik singgung adalah pi, min 1. Kemudian gradien m sama dengan dy dx untuk x sama dengan pi sama dengan ini tuh adalah x kali cos x, kemudian ditambah sin x dikalikan 1, jadi tetap sin x di sini, kemudian min sin x ya. Berarti ini hasilnya adalah x cos x ya. Nah, kemudian ini untuk untuk x sama dengan pi sama dengan x cos x ya, sama dengan sini x cos x untuk x sama dengan pi sama dengan pi dikalikan cos pi, berarti min pi ya. Kemudian persamaan garis singgungnya PGS adalah y kurang 1 jadi plus 1, gradiennya min pi, kemudian kali x kurang pi, jadi y sama dengan min pi x, kemudian ditambah pi kuadrat kurang 1. Kemudian contoh 22, tentukan persamaan garis singgung pada kurva y sama dengan setengah tan x kali sin 2x di titik dengan absis sama dengan pi absisnya pi per 2. Kita lihat y sama dengan setengah tan x dikalikan ini sin 2x. Kita jabarkan dulu, ini setengah kali sin x dibagi cos x dikalikan 2 kali sin x kali cos x. Berarti ini duanya, berarti ini adalah sin x kali sin x ya. Nah, kemudian absisnya adalah x sama dengan pi per 2. Berarti ordinatnya y sama dengan sin pi per 2 dikalikan sin pi per 2. 1 kali 1 adalah 1. Berarti titik singgungnya ya, titik singgungnya adalah pi per 2,1. Kita cari gradiennya m adalah dy dx, berarti untuk x-nya adalah pi per 2. Nah, turunan dari sini berarti sin x kali cos x, kemudian ditambah sin x kali cos x juga untuk x sama dengan ya, untuk x sama dengan pi per 2. Jadi ini adalah 2 sin
X kali cos X ya. Untuk X sama dengan pi per 2, ini sama dengan 2 dikalikan sin pi per 2 dikalikan cos pi per 2. Jadi hasilnya adalah cos pi per 2 nya 0, berarti ini adalah 0. Berarti kalau gitu di sini gradien 0 itu persamaan garis singgungnya, persamaan garis singgung adalah mendatar ya. Mendatar di titik pi per 2,1. Jadi persamaan garis singgungnya adalah kalau mau dicari begini, Y dikurang 1 sama dengan gradiennya 0 dikalikan X dikurang pi per 2. Nah, berarti Y-nya sama dengan 1. Contoh 23, jika garis normal pada grafik atau kurva Y sama dengan sin X kurang X cos X ditambah X kuadrat ditambah 4X ditambah 3 di titik P 0,3 memotong sumbu X di titik Q, tentukan panjang PQ. Oke, kita tentukan dulu. Ini gradiennya M sama dengan dy dx untuk X sama dengan 0. Turunan sinus X adalah cosinus X, ini min X kali min sin X ditambah cos X kali 1. Kemudian ditambah 2X ditambah 4. Untuk X sama dengan 0. Oke, kita tulis dulu. Berarti sini cosinus X, kemudian ini jadi plus X sin X min cos X ditambah 2X ditambah 4. Untuk X sama dengan 0. Kita masukkan cos 0 ditambah 0 kali sinus 0 kurang cos 0, kemudian ditambah 2 kali 0 ditambah 4. Cos 0 1, ini cos 0 juga 1, berarti dikurang 0, kemudian sinus 0 0, 2 kali 0 0, berarti ini adalah 4. Kemudian persamaan garis normal adalah Y kurang 3, kemudian min 1 per gradiennya adalah 4 dikalikan X kurang 3. Nah, garis normal ini memotong sumbu X. Nah, kalau memotong sumbu X berarti Y-nya 0 ya. 0 kurang 3 kurang 1/4 kali X kurang 3. Jadi 12 sama dengan X kurang 3. Berarti X-nya adalah 15. Jadi titik Q-nya itu adalah 15,0. Nah, panjang PQ adalah akar dari 15 kurang 0 dikuadratkan ditambah 0 kurang 3. Ini sama dengan 15 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, di sini bisa dikeluarkan 3-nya berarti 3. Ini 15 berarti ini 5 dikalikan 3 berarti sisanya ini adalah 25 ditambah 1 atau 3 akar 26. PGN persamaan garis normalnya adalah Y dikurang 3 min 1 per gradiennya adalah per 4 kali X kurang 0. Berarti ini adalah 4Y
min 12 sama dengan min X. Karena garis normal ini melalui memotong sumbu X ya, maka Y-nya 0 ya. Y-nya 0 berarti 4 dikalikan 0 kurang 12 sama dengan min X. Berarti X-nya adalah 12. Jadi titik I-nya adalah 12,0. Panjang PQ akar dari 12 kurang 0 dikuadratkan ditambah 0 kurang 3 kuadratkan. Berarti ini adalah 12 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Berarti di sini ada bisa keluar 3 akar dari berarti di sini 4 kuadrat ya, 16 berarti 17. Contoh 24. Persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan X kuadrat sin X ditambah 2X cos X kurang 2 sin X di titik A, pi, min 2pi memotong sumbu Y di titik B. Tentukan jarak AB. Kita cari gradiennya. M sama dengan dy per dx untuk X sama dengan pi. Turunannya adalah X kuadrat kali cos X kemudian ditambah sin X kali 2X ditambah 2X kali min sin X kemudian ditambah cos X dikali 2 kemudian kurang 2 cos X ya. Ini kita beri kurung siku untuk X sama dengan pi. Oke, kita sederhanakan dulu. Berarti X kuadrat cos X kemudian ini ditambah 2X sin X ini juga dikurang 2X sin X kemudian ditambah 2 cos X kurang 2 cos X untuk X sama dengan pi. Oke, kita lihat di sini bisa dicoret. Ini juga sama, berarti hasilnya adalah X kuadrat cos X untuk X sama dengan pi kuadrat dikalikan cos pi. Cos pi itu adalah min 1, berarti ini adalah min pi kuadrat. Oke. Kemudian persamaan garis singgungnya Y dikurang min 2pi jadi plus 2pi kemudian sama dengan gradiennya min pi kuadrat dikalikan X kurang pi. Oke. Memotong sumbu Y. Kalau memotong sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Y sama ditambah 2pi sama dengan min pi, kemudian di sini min pi kuadrat dikalikan 0 kurang pi. Berarti Y sama dengan min jadi plus ya, pi pangkat 3 dikurang 2pi. Berarti titik B-nya koordinatnya adalah 0, pi pangkat 3 kurang 2pi. Jarak AB adalah akar dari 0 kurang pi adalah, kita tulis begini dulu, 0 kurang pi dikuadratkan ditambah pi pangkat 3 kurang 2pi kemudian dikurang 2pi berarti tambah 2pi kuadrat. Maka ini hasilnya adalah pi pangkat 3 kurang 2pi tambah 2pi
dikuadratkan. Oke, yang ini berarti pi kuadrat, kemudian ini ditambah pi pangkat 6. Bisa keluar pi-nya pi akar dari pi pangkat 4 ditambah 1. Contoh 25, tentukan persamaan garis normal atau disingkat PGN pada kurva Y sama dengan tangan X dibagi 1 ditambah tangan X di titik pi per 4, setengah. Kita cari gradiennya dulu. M sama dengan dy per dx. Untuk X sama dengan pi per 4. Ini kita turunkan. 1 ditambah tangan X dikalikan sekan kuadrat X kurang tangan X dikalikan sekan kuadrat X dibagi 1 ditambah tangan X kuadratkan untuk X sama dengan pi per 4. Oke, kita sederhanakan dulu. Sekan kuadrat X ditambah tangan X kali sekan kuadrat X kurang tangan X kali sekan kuadrat X dibagi 1 ditambah tangan X kuadratkan untuk X sama dengan pi per 4. Ini saya dicoret, berarti sekan kuadrat X dibagi 1 ditambah tangan X kuadrat untuk X sama dengan pi per 4. Kita masukkan. Sekan pi per 4 kemudian dibagi 1 ditambah tangan pi per 4 kuadrat. Sekan ini adalah akar 2 dikuadratkan, yang ini adalah 1 ditambah 1 kuadrat, berarti 2 dibagi 4 sama dengan setengah. Nah, sekarang persamaan garis normalnya adalah Y dikurang setengah sama dengan gradiennya min 1 dibagi setengah dikalikan X kurang pi per 4. Oke, kita kalikan ya, kita selesaikan dulu ini ya. Berarti ini min 2 ya dikalikan X min pi per 4. Oke, kita kalikan 2, berarti 2Y min 1 sama dengan min 4 dikalikan X kurang pi per 4. Berarti 2Y min 1 sama dengan min 4X tambah pi, atau boleh ditulis 4X tambah 2Y kurang 1 kurang pi sama dengan 0. Contoh 26, tentukan titik potong garis singgung pada kurva Y sama dengan tangan X tambah 9 cos X di titik pi, min 9 dengan sumbu koordinat. Kita cari dulu gradiennya. M sama dengan dy per dx untuk X sama dengan pi. Turunan dari tangan adalah sekan kuadrat X kurang 9 sin X. Untuk X sama dengan pi sama dengan sekan kuadrat pi kurang 9 sin pi. Berarti ini adalah ini 0, ini 1 kuadrat kurang 0 adalah 1. Kemudian persamaan garis singgung adalah Y dikurang 9 jadi tambah 9 kali gradiennya 1 dikalikan X kurang pi.
berarti Y sama dengan X kurang Pi kurang 9. Kemudian kalau X-nya 0, maka Y sama dengan min Pi min 9. Kalau Y-nya 0, berarti 0 sama dengan X min Pi min 9, atau X sama dengan Pi ditambah 9. Jadi titik potongnya adalah Pi ditambah 9,0. Ini berarti memotong sumbu X dan memotong sumbu Y di 0, min Pi min 9. Contoh berikutnya, perlihatkan bahwa kurva Y sama dengan akar 2 sin X dan Y sama dengan akar 2 cos X saling berpotongan tegak lurus pada sebuah titik tertentu dengan X lebih dari 0, X kurang dari Pi per 2. Solusinya adalah titik potong kedua kurva terjadi di mana akar 2 sin X sama dengan akar 2 cos X, atau tangen X sama dengan 1, berarti X sama dengan Pi per 4 ditambah K kali Pi, ya. Dengan di sini K-nya bilangan bulat. Nah, untuk selang antara 0 dan Pi per 2 maka dipenuhi oleh X sama dengan Pi per 4. Kemudian kita cari gradiennya. M1 adalah dy dx untuk X sama dengan Pi per 4 untuk kurva yang akar 2 sin X, berarti turunannya adalah akar 2 cos X untuk X sama dengan Pi per 4 sama dengan akar 2 dikalikan cos Pi per 4. Cos Pi per 4 itu adalah setengah akar 2. Setengah akar 2 dikalikan akar 2 berarti 1. Kemudian untuk kurva yang berikutnya kita sebut dengan M2. Gradiennya adalah dy dx untuk X sama dengan Pi per 4 sama dengan turunan dari akar 2. Cos X adalah min akar 2 sin X untuk X sama dengan Pi per 4 sama dengan min akar 2 sin Pi per 4. Ini adalah min 1. Nah, terlihat di sini bahwa M1 dan M2 ini perkaliannya adalah min 1. Ya, dengan demikian garis-garis singgung tersebut adalah saling tegak lurus, ya. Contoh 28, tentukan titik pada kurva Y sama dengan X plus 2 cos X yang mempunyai garis singgung horizontal, ya. Solusinya, garis singgung horizontal mempunyai gradien atau kemiringan M sama dengan 0, ya. M sama dengan dy dx, turunan dari X adalah 1, kemudian turunan dari 2 cos X adalah min 2 sin X. Nah, ini gradiennya sama dengan 0. Berarti sin X sama dengan setengah. Berarti X sama dengan Pi per 6 ditambah K atau 2 Kp, atau X sama dengan 5 Pi per 6 ditambah 2 Kp, ya, dengan K bilangan bulat. Contoh 29, sebuah partikel bergerak pada sebuah garis lurus pada jarak S meter dari titik semula setelah T sekon diberikan oleh S sama dengan 2 sin T
kali cos T. Tentukan kecepatan sesaat pada saat T sama dengan pi sekon. Ya, berarti kecepatannya PT adalah ds dt, ya, sama dengan 2 sin T, turunan dari cos adalah min sin T, kemudian ditambah cos T, kemudian turunan dari 2 sin T adalah 2 cos T, sama dengan min 2 sin kuadrat T ditambah 2 cos kuadrat T. Nah, di sini ini boleh ditulis menjadi 2 cos kuadrat T kurang sin kuadrat T, atau sama dengan 2 cos 2T. Nah, di sini P pi berarti 2 cos 2pi sama dengan cos 2pi itu adalah 1, berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Ini adalah meter per sekon. Contoh 30, posisi sebuah objek diberikan oleh ST sama dengan 3 ditambah 8 cos T. Tentukan semua titik di mana objek berhenti. Berarti PT adalah ds per dt, ini sama dengan min 8 sin T. Nah, objek berhenti jika PT sama dengan 0, ya, sehingga min 8 sin T sama dengan 0, berarti sin T nya adalah 0, T nya adalah 2 kali atau T sama dengan pi ditambah 2 kali dengan K bilangan bulat. Contoh 31, suatu benda mempunyai massa M terletak pada lantai didorong oleh gaya F yang arahnya membentuk sudut theta terhadap lantai dengan F diberikan oleh F sama dengan K kali M dibagi K sin theta ditambah cos theta, dengan K adalah konstanta dan disebut koefisien gesekan. Jika K sama dengan 0,5 dan theta sama dengan pi per 2, tentukan perubahan kecepatan dari F terhadap theta. Ini kita dari df theta sama dengan, ini adalah K sin theta ditambah cos theta dikalikan 0, turunan dari Km itu, kemudian dikurangi Km dikalikan turunan dari penyebutnya adalah K cosinus theta min sin theta dibagi K sinus theta ditambah cosinus theta kuadrat, atau ini sama dengan min Km dikalikan K cosinus theta kurang sinus theta dibagi K sinus theta ditambah cosinus theta kuadrat. Nah, di sini df per beta untuk theta nya sama dengan pi per 2 dan K nya sama dengan 0,5, maka
0,5 M dikalikan 0,5 kosinus pi per 2 dikurangi sin pi per 2 dibagi 0,5 sin pi per 2 ditambah cos pi per 2 kuadrat sama dengan min 0,5 M. Ini 0 berarti ini min 1 dibagi ini 0, ini 0,5 kuadrat sama dengan 0,5 M dibagi 0,5 kuadrat berarti M dibagi 0,5 atau sama dengan 2M. Demikian video pembahasan tentang turunan atau derivatif telah selesai. Ulangi lagi ya. Demikian video pembahasan tentang turunan atau derivatif telah selesai. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.